Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana atas kasih anugerah Engkau Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih atas perlindungan Engkau Tuhan. Kiranya hidup kami senantiasa boleh berada di dalam kehendak dan rencana-Mu. Pimpin siap langkah dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang pilihan ada pada manusia sendiri. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Orang kadang sering bertanya-tanya, jika Tuhan itu berkuasa, mengapa dia seolah-olah membiarkan sakit penyakit dan kesusahan menimpa semua orang? Mengapa ia tidak langsung menyembuhkan atau memberkati? Tentu saja kita tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa, tetapi dia hanya akan mengerjakan sesuatu dalam diri seseorang ketika orang itu mengizinkan dia bekerja. Mungkin ada lagi orang yang berbantah lagi seperti demikian. Kalau Tuhan berkuasa, tentunya ia dapat melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Dalam sekejap mata, Tuhan pasti sanggup untuk menyembuhkan penyakit, memberkati, menolong, dan bahkan menyelamatkan setiap orang yang berdosa tanpa melalui proses pertobatan. Tetapi Tuhan tidak ingin manusia ciptaannya itu hidup seperti robot yang dapat dijadikan apa saja. Sesungguhnya Tuhan dapat saja memaksa setiap orang untuk bertobat dan menerimanya sebagai juru selamat dalam hidupnya. Tetapi Tuhan memberikan kepada setiap manusia itu kehendak bebas atau free will, sehingga manusia mempunyai hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Manusia dapat memilih untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, atau sebaliknya, yaitu menolak Yesus Kristus. Tuhan Yesus hanya berdiri di depan pintu hati setiap orang dan mengetuk. Jika kita mendengar suaranya dan membukakan pintu baginya, dia akan masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi, Tuhan tidak pernah memaksa kita. Walaupun sesungguhnya ia begitu ingin semua orang mendapatkan keselamatan kekal melalui iman percaya kepadanya. Kalau kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan, "Ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat." Bahkan setelah seseorang bertobat dan lahir baru, ia juga tak kehilangan kehendak bebasnya untuk tetap memilih taat kepada firman Tuhan atau tidak taat. Yang harus disadari adalah bahwa ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal. Itu terdapat dalam Ibrani pasal 2 ayat 2. Sebaliknya, kalau kita mau taat, maka berkatlah yang menjadi bagian hidup kita. Di dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang benar, biarlah dia terus membuat kebenaran." Saudara-saudara yang terkasih, mari di dalam kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita, di dalam free will yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun kita mempunyai hak untuk menentukan pilihan, marilah kita hidup menurut kebenaran firman Tuhan, yaitu kita memilih untuk membuka hati kita bagi Tuhan, dan juga untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan, sehingga
keselamatan dapat kita peroleh sebagai iman percaya kita kepadanya, dan juga di dalam ketaatan kita kepadanya melakukan kehendaknya, maka berkatlah yang menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, Tuhan, atas firman Engkau, di mana ya Tuhan kami percaya, di mana Engkau selalu menjaga kami Tuhan, berada di depan pintu kami Tuhan, pintu hati kami untuk menutup kami, untuk mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang begitu memberikan kehendak bebas untuk kami menentukan pilihan kami di dalam hidup kami. Kiranya hidup kami boleh senantiasa taat kepada Engkau, berada di dalam kehendak Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau pimpin ya Tuhan setiap hidup kami, supaya iman percaya kami tetap teguh di hadapan Engkau Tuhan. Dan supaya kami ya Tuhan boleh selalu ya Tuhan bersama-sama dengan Engkau di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Engkau dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.